pagi, kita menyalakan mesin kendaraan pribadi dengan harapan bisa sampai tujuan dengan cepat dan nyaman. Tapi kenyataannya, kita justru rela mengunci diri dalam jerat kemacetan yang menguras energi dan emosi. Sadarkah kita, setiap kali kendaraan terjebak dalam kemacetan, bukan hanya waktu yang terbuang, tetapi juga energi, biaya, dan kesempatan untuk kita bergerak lebih produktif. Secara nasional, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek diperkirakan mencapai puluhan hingga lebih dari 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Pengeluaran yang seharusnya bisa diusahakan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar minyak BBM Indonesia terus meningkat. Data menunjukkan bahwa konsumsi BBM Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,63 juta barel per hari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi pengingat bahwa pola mobilitas kita masih sangat bergantung pada energi fosil. Walaupun di sisi lain, upaya untuk bertransformasi dari energi fosil ke energi listrik terus digencarkan. Jika tidak ada perubahan, maka bukan hanya dompet kita yang terbebani, tapi juga kondisi psikis yang sangat mungkin tertekan akibat kemacetan yang tidak dapat terhindarkan. Ditambah lagi keadaan lingkungan yang juga harus terdampak untuk waktu yang panjang. Pada awal Juni 2026, Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index Nasional rata-rata Indonesia telah menyentuh angka yang cukup tinggi. Bahkan angkanya sudah berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi yang paling terdampak. Karena setiap hari mereka menghirup udara yang semakin jauh dari kata bersih. Lalu, apa penyebabnya? Salah satunya adalah pola mobilitas yang masih bergantung pada kendaraan pribadi. Jalanan semakin padat, emisi terus meningkat, dan udara bersih semakin sulit didapat. Tanpa perubahan cara kita bergerak hari ini, secara tidak langsung, kita sedang menyiapkan beban lingkungan dan kesehatan yang lebih besar untuk generasi yang akan datang. Pemerintah tidak sedang melarang untuk memiliki kendaraan pribadi. Namun, ada opsi yang jauh lebih bijak, terjangkau, dan pastinya lebih menyehatkan. Apa akibatnya jika hari ini Anda memutuskan menyimpan kunci kendaraan Anda di rumah, lalu memilih bersepeda atau bahkan berjalan kaki ke stasiun kereta atau halte bus terdekat? Kalau ditanya transportasi umum ada hubungannya sama kesehatan atau enggak? Jawabannya ada. Sebagaimana WHO merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 menit sampai 300 menit di setiap minggunya. Nah, aktivitas fisik seperti berjalan menuju ke stasiun, terminal, dan halte itu turut berkontribusi untuk memenuhi rekomendasi tersebut.
Aktivitas fisik yang cukup terbukti dapat menurunkan resiko penyakit jantung, obesitas, diabetes, dan terbukti dapat meningkatkan kesehatan mental. Jadi, kalau aksesnya memungkinkan, coba deh pilih menggunakan transportasi umum karena menjaga kesehatan itu bukan tentang olahraga setiap minggu, tapi bagaimana menjaganya dalam keseharian kita sehari-hari. Di tengah laju perkembangan zaman dan berbagai tantangan mobilitas saat ini, pemerintah terus memperluas dan memperkuat layanan transportasi publik di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari bus perkotaan, kereta komuter, hingga angkutan perintis yang menjangkau daerah terpencil. Tujuannya adalah menghadirkan pilihan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan layanan tersebut, pemerintah hadir memberikan dukungan melalui berbagai skema subsidi. Subsidi Public Service Obligation atau PSO merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menyediakan layanan publik dengan memberikan subsidi PSO tarif pada angkutan massal perkotaan sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat. Tidak hanya di Jabodetabek lewat KRL atau LRT yang melayani lebih dari 1,1 juta orang per hari, pemerintah juga hadir melalui subsidi angkutan perintis untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan atau 3TP, mulai dari angkutan jalan, kapal laut, kapal penyeberangan, kereta api, hingga penerbangan perintis. Ada juga penyediaan layanan bus rapid transit atau BRT dengan skema by the service. Sebuah layanan angkutan bus perkotaan modern yang tarifnya juga disubsidi pemerintah dengan membeli layanan dari operator angkutan umum untuk menyediakan transportasi umum massal yang aman, nyaman, dan sesuai standar. Skema ini turut mengubah wujud wajah transportasi yang ada di sejumlah kota. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem transportasi yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Capek, kemudian juga waktunya juga ya, untuk kerja sampai Jakarta, Bekasi, Jakarta kan perlu waktu lama tuh ya, sehingga saya beralih ke MRT maupun KRL. Untuk saat ini saya merasa puas dengan pelayanannya, haltenya gampang, AC-nya sesuai. Waktu pertama dulu ada kan terlalu dingin, tapi setelahnya ini udah cukup. Kalau untuk harga sangat bagus Pak, irit bagi kami Pak. Kalau pakai travel itu 300, nah kalau Damri ini kan lebih irit, 100.000 aja Pak. Dengan hadirnya Damri Perintis ini, wah sangat membantu Pak, sangat membantu. Artinya kita yang punya ekonomi yang standar menengah ke bawah lah, dengan hadirnya Damri ini sangat mempermudah perjalanan kita untuk dapat kerja gitu. Alasan utama memilih transportasi umum pertama itu menghemat biaya, terus ramah lingkungan, terus mengurangi kemacetan. Karena transportasi umum itu lebih mudah dijangkau dan juga biayanya cukup terjangkau. Kehadiran transportasi umum massal tidak hanya berdampak pada kelancaran arus mobilitas masyarakat, namun juga menciptakan efek berantai. Saat mobilitas lebih mudah, titik pertumbuhan ekonomi baru ikut tumbuh dan menjadi kebangkitan ekonomi baru yang semakin membuka peluang masyarakat untuk mengalami pertumbuhan ekonomi. Transportasi berkelanjutan adalah investasi kolektif untuk hidup kita. Setiap kali kita memilih naik transportasi umum, kita sedang memilih untuk menghemat biaya hidup, menjaga kesehatan mental, dan memberikan udara bersih yang layak bagi generasi berikutnya nanti. Kota yang maju bukanlah tempat di mana masyarakat prasejahtera mampu membeli kendaraan pribadi. Kota yang maju adalah tempat di mana masyarakat dengan pendapatan berlebih dengan bangga memilih naik transportasi umum massal. Bergerak bijak, melaju berkelanjutan.